Shalom saudara sekalian, hari ini Selasa 8 April 2025. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya Yudas Iskariot, maksudnya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, sepanjang minggu ini kita akan membahas tentang Yudas Iskariot. Minggu depan, seorang rekan pendeta Andri Ligawan akan menyampaikan tentang Petrus sama-sama berkhianat terhadap guru mereka, walau dalam versi yang berbeda-beda, dan yang penting di sini adalah proses dan hasilnya jauh berbeda, terbalik, saudara ya. Yudas Iskariot adalah seorang yang sangat terkenal karena mengkhianati gurunya sendiri dengan menjualnya kepada orang Farisi waktu itu. Pada ayat yang saya bacakan tadi sudah disebutkan Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi memang Yudas ini memang tamak rakus uang, sehingga saat dia mau mengkhianati Yesus pun uang itu menjadi motifnya dengan harga 30 keping uang perak. Saudara, peringatan keras tentang uang sudah dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara ya. Nah, menurut AI kalau dirupiahkan, saudara ya, saat ini kira-kira 30 keping uang perak itu berapa? Itu 5,8 juta rupiah. Saudara ya, di sini Australia rupiah itu, Australia dolar itu 580 saja. Itu murah sekali harga Yesus dijual oleh Yudas, ya. Saudara, di dalam khotbah tentang Yudas ini saya ingin mengajak saudara memahami berdasarkan Yohanes 10 ayat 14 sampai 16 tentang domba. Nah, apakah Yudas itu termasuk dari domba Allah atau bukan? Nah, menarik saudara ya. Nah, kalau iya, mengapa dia binasa? Apakah domba Allah dapat binasa dalam kekekalan? Nah, kalau Yudas bukan domba Allah, mengapa Allah memilih dia menjadi salah satu muridnya? Saudara, ada satu prinsip yang perlu kita imani. Pernyataan Alkitab tentang keselamatan adalah kita diselamatkan hanya karena Allah memilih kita untuk diselamatkan. Itu perhatikan Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Hampir semuanya istilah mengaruniakan, memilih, menentukan adalah kata aktif yang mengerjakannya adalah Allah sendiri. Nah, akibat pekerjaan Allah itu kita menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya, sukacitanya. Saudara, Allah itu tidak mengeluh saat Dia mengambil engkau dan saya yang berdosa ini menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara ya. Nah, kemudian dilanjutkan Efesus tadi ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, saudara, setelah Dia memilih kita, Allah memilih kita, maka melalui firman yang kita dengar, kita menjadi percaya. Saudara, ini penting sekali. Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firman manusia, tapi firman Kristus. Disitulah iman muncul. Nah, ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dicap sah anak Allah. Sama seperti kita kalau mau kirim surat, maka kita harus ada materai sebagai capnya, baru suratnya bisa sampai ke tujuan. Cap keselamatan kita adalah Roh Kudus. Saudara, itulah yang kita sebut sebagai lahir baru. Dengan cap itu, saudara, kita bisa sampai dengan selamat ke rumah Bapa yang kekal. Amin, saudara. Ayat 14 dikatakan apa? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita anak Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, di sini saudara, Roh Kudus yang ada dalam hati kita menjadi jaminan. Kita tidak akan pernah ditinggalkannya
bahwa kita pasti akan diselamatkannya sampai sempurna, masuk dalam kekekalan karena kita adalah milik Allah. Bukan perbuatan baik kita itu jaminannya, bukan. Tapi Roh Kudus yang dalam hatimu dan saya itu jaminannya. Puji Tuhan, saudara, sampai di sini jelas. Posisi kita sebagai orang Kristen adalah karena dipilih dan dimeterai oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan penting adalah bagi kita pribadi, apakah kita yakin bahwa kita telah memiliki meterai Roh Kudus itu? Nah, mari jawab di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.